Untuk mendeteksi kubur kuno di tengah hutan, ternyata ada jejaknya. Zaman Belanda sudah melokalisir tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai sejarah. Salah satunya adalah tempat pemakaman atau disebut kuburan. Seperti tempat yang ditemukan di hutan Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Lahan hutan yang di atasnya ada kuburan ditandai dengan patok atau disebut pal. Ada 4 pal yang ditancapkan di 4 sudut makam kuno dengan diberi tanda KB yang berarti kuburan. Berikut adalah hasil penelusuran Nganjuk TV bersama peneliti dari Balai Arkeolog Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komunitas Kota Sejuk di salah satu kubur kuno, Hutan Jati, Desa Tritik, Kecamatan Rejoso. Pal KB itu kuburan. Kuburan yang sudah menunjukkan ini nanti kita ke sana, yang jelas pal satunya di sana. Terus yang sana itu ada pal nomor 3, terus ke sana lagi nomor 4. Cuma yang 2 kita belum ketemu. Dan ini tidak dicantumkan jaraknya. Tidak dicantumkan jarak, tapi tadi kan sudah ketemu di sana. Cuma posisi dan tulisannya hilang. Yang ketemu KB berapa? KB kalau situ jelas KB saja. Jelas sana KB 3. Sudah ketemu. Udah, cuma posisinya tidak di tempatnya dan tulisannya hilang. Kalau ini masih bagus. Masih bagus. Biasanya jumlahnya berapa, Pak? 4. Terus ditaruh di mana? Itu biasanya ya di pojok-pojok yang ada situsnya, biasanya sama Belanda itu sudah ditandai seperti ini. Jadi sudah dikeramatkan sejak zaman penjajah sebenarnya. Intinya kan sudah menguri-nguri ya. Sama Belanda sudah ditandai ini nggak boleh diganggu. Sebenarnya gitu. Hanya orang-orang kita aja lah yang kurang peduli. Sebenarnya beliau sangat luar biasa menurut saya. Sudah ditandai. Dan ini mulai penataan hutan. Sempat dilihat, Pak, jumlah makamnya berapa? Nah, kalau di data kita belum ya. Ya karena mungkin dulu sama Belanda sudah didata ya, mungkin dengan pastinya mungkin ya sudah semua kira-kira, cuma itu ada patok Belanda itu yang bulat itu. lah iya ada semua. Ada patok lama juga. Ini juga patok lama. Cuma sudah Republik tuh ini. Yang sana itu yang Belanda itu ya. Ya sama tulisannya nanti juga seperti ini. Yang Belanda KB, iya sudah ngikuti. Oh, dari dulu memang begitu. Iya, ya? KB itu kuburan. Jadi kan Belanda itu sudah nguri-nguri sejak dulu kan. Pal KB namanya. Kalau itu tadi punden nggak ada patokan? Belum Pak, belum. Mungkin sama Belanda belum dianggap apalah mungkin. Tapi dulu masih tertata ya? Iya, masih tertata. Kalau punden nanti bukan KB palnya. Apa palnya? LDTI. Oh, apa tadi? Lokasi? Lapangan dengan tujuan istimewa. LDTI. Ya, berarti yang sana tadi LDTI. LDTI. Diistimewakan, Pak. Ada tandanya, Pak? Hilang semua kok. Ya, sebenarnya sama Belanda itu sudah ditandai semua lah. Oh, kalau punden itu LDTI. LDTI biasanya gitu. Menurut ahli arkeologi prasejarah dari Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sofwan Nurwidi, lokasi bekas pemakaman kuno yang ada di tengah hutan jati, Desa Tritik ini ternyata sudah ditandai sejak zaman Belanda. Melihat dari bentuk kuburannya banyak ditemukan batu bata besar, dikategorikan pemakaman orang modern, periode klasik Jawa Timur sekitar pasca abad ke-10. Posisi makam seluruhnya membujur timur barat dengan bentuk oval dikelilingi batu-batu gundul. Biasanya posisi kubur membujur timur barat merupakan tradisi masyarakat pra-Islam. Jam klasik itu sudah disebut. Ya, ini lokasi bekas pemakaman, bekas situs penguburan.
ternyata sudah ditandai sejak zaman Belanda. Makam orang apa? Makam manusia apa? Ya manusia modern seperti kita, cuma dari periode apa yang kita belum jelas. Tapi memang banyak sebaran batu-batu bata dari periode klasik mungkin ya, klasik Jawa Timur. Ya, pasca abad 10 Masehi. Membujur kemana mas makamnya? Makam ini membujur orientasi timur barat. Bentuknya agak oval. Biasanya kubur dengan orientasi arah timur barat itu dari tradisi pra-Islam sebelum masuknya agama Islam. Setelah agama Islam kan kubur itu orientasinya jadi utara selatan. Ada filosofinya mas, kenapa kok membujur barat timur? Ya biasanya timur barat itu arah perjalanan matahari ya. Jadi filosofinya manusia hidup kemudian meninggal ya seperti perjalanan matahari yang terbit dan tenggelam, biasanya seperti itu. Biasanya posisi kepala di mana mas? Di barat atau di timur? Biasanya posisi kepala ada di timur, kaki ada di barat. Apa memang makamnya juga seperti ini karakteristiknya? Ya, ditumpuk-tumpuk dengan batu bata atau batu bata. Biasanya batu gundul ya, batu boulder, tapi ini ada campuran batu bata. Mungkin tradisi ini berlanjut hingga periode klasik. Di kawasan hutan tritik berdekatan dengan Gunung Pandan dan Pegunungan Kendeng sisi timur ini, terlebih dulu banyak ditemukan kubur kalang. Posisi kubur rata-rata membujur timur barat. Karakteristik kubur kalang mirip kubur kuno yang baru saja ditemukan di hutan tritik ini. Di dalam kubur kalang biasanya ditemukan bekal kubur seperti manik-manik, gerabah, peralatan pertanian, kepeng Cina, perhiasan, dan sebagainya. KB-nya temu ya, KB1 ini KB1 kita mengarah ke sana untuk KB2. Tadi kita sudah KB2 nya sudah, nah, ternyata kita sudah bisa tarik lurus antara KB1 dan KB2. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa ini adalah kuburan. Ini sebenarnya ada pal KB3, tapi ini sudah tidak menempati posisi aslinya. Karena yang jelas pal seperti ini seharusnya kalau KB itu ada 4. Tadi KB1 ketemu, KB2 ketemu. Ini tinggal mungkin prediksi saja, kita bisa juga ini KB3. KB3. Tapi ini patah ya. Patah, mungkin udah digeser orang, ini jelas ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Masukkan aja di beli netes, beli netes. Kita 48. Apa itu jenenge? Ya, fosil. Ya, ini tapi pal lama, pal yang baru kita pakai kotak. Ya tuh telung dino. Ya, ini tapi pal lama, pal yang baru pakai kotak. Ya tuh telung dino aku ngancani.